Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Segera stabilkan harga minyak goreng. Napas para ibu rumah tangga dan pedagang gorengan di Indonesia termasuk di Lampung kian tersengal-sengal. Di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19, derita mereka kian bertumpuk akibat kenaikan harga minyak goreng yang tak terkendali. Beberapa pekan lalu, dengan mengeluarkan uang 12 ribuan rupiah, mereka sudah bisa membawa pulang seliter minyak goreng curah. Kini, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan jenis dan ukuran yang sama karena harganya mencapai Rp20.000. Harga minyak goreng dalam bentuk kemasan pun setali 3 uang. Harganya pun turut naik bervariasi bergantung merek. Biang keladi meroketnya harga bahan pokok memasak itu karena naiknya harga crude palm oil atau CPO dunia. Kenaikan sudah berlangsung sejak November 2021. Bila sebelumnya harga CPO tidak sampai $1.000 Amerika per ton, kini sudah menembus $1.200 Amerika Serikat per ton. Sungguh ironis. Kenaikan harga minyak goreng juga menimpa Indonesia yang notabene sebagai negara produsen utama dan terwahid minyak sawit dunia. Dengan produksi lebih dari 50 juta ton pada 2021, negeri ini memasok 50% minyak sawit dunia menggeser Malaysia. Kenaikan harga minyak goreng kali ini jelas membuat kondisi masyarakat kecil ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih benar, biaya kebutuhan rumah tangga justru meningkat. Pemerintah tidaklah tinggal diam dengan kondisi yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi itu. Intervensi dilakukan dengan menggelar pasar murah di 34 provinsi se-Indonesia, termasuk di Lampung. Presiden Joko Widodo menargetkan 1,2 miliar liter minyak goreng yang dikemas dalam bentuk kemasan sederhana untuk menjaga stabilitas harga. Masyarakat akan mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Jumlah 1,2 miliar liter tersebut untuk operasi pasar sepanjang 6 bulan pertama 2022. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,6 triliun untuk menutupi selisih harga beserta pajak pertambahan nilai atau PPN. Intervensi pengendalian harga minyak goreng di Lampung berlangsung di Pasar Kangkung Jumat 14 Januari lalu di sejumlah pasar di Bandar Lampung. Pada operasi pasar itu, Lampung mendapatkan jatah 2.400 liter. Kesempatan itu tidak disia-siakan masyarakat yang menyerbu untuk mendapatkan kebutuhan pokok rumah tangga itu dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut setidaknya sudah bisa meringankan beban hidup yang sedang sulit saat ini. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi menjanjikan operasi pasar akan menyentuh ke seluruh kabupaten kota di Ruas Jurai. Untuk penstabilan harga itu, Pemprov akan mengajukan 1 juta liter per bulan ke Kementerian Perdagangan untuk disebar ke 15 kabupaten kota. Pemerintah sebagai pelayan memang sudah sepatutnya turun tangan mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat. Harga yang mencekik leher wong cilik itu sudah berjalan hampir 3 bulan. Upaya pemerintah meski terbilang lambat untuk menstabilkan harga memang patut diapresiasi. Tinggal bagaimana kelanjutan aksi penstabilan harga tersebut di lapangan. Pelaksanaan operasi pasar juga tetap harus mendapat pengawasan. Jangan sampai niat mulia membantu masyarakat kecil justru menjadi ladang mengeruk keuntungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu berburu rente, bahkan di saat situasi sulit. Perlu adanya satgas yang mengawasi operasi pasar minyak goreng agar pelaksanaannya tepat sasaran. Jangan ada celah kecil apapun yang bisa dimanfaatkan untuk terjadinya kecurangan. Masyarakat sudah sulit dengan kondisi pajeblok COVID-19 saat ini.
Jangan lagi membuat masyarakat kian menderita di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil dengan aksi lancung. Ekonomi kerakyatan yang pro-rakyat harus benar-benar berjalan di negara ini. Masyarakat kecil butuh renyahnya menjalani kehidupan dengan harga minyak goreng yang murah. Negara harus membuktikan dirinya hadir dan kehadirannya benar-benar bisa dirasakan. Oke, Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk Lampung Pos kali ini tentang segera stabilkan harga minyak goreng. Karena memang dalam beberapa waktu belakangan itu, bahkan sejak akhir tahun sampai awal tahun 2002 itu harga minyak goreng naik terus. Bahkan nyaris 2 kali lipat. Gitu ya. Per liternya nyaris 2 kali lipat, darinya 12.000 per liter menjadi 20.000 per liter. Wah, ini kan memang kejadian sungguh meresahkan ya. Betul. Karena apabila memang kejadiannya saat itu di akhir tahun, diprediksi itu akan menjadi membaik Akan di awal stabil tahun. setelah lewat dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Betul. Ya kan biasanya gitu. Ternyata masih. setelah lewat dari Natal dan Tahun Baru masih bertahan di 20. Sekarang 20.000 per liter. 20.000 per liter itu artinya kalau mulai dari ibu rumah tangga sampai tukang gorengan, kemudian usaha kuliner itu kan memerlukan semua minyak goreng gitu. Selain mentega mereka andalannya adalah minyak goreng. Nah, artinya kan mereka harus menambah lagi kos untuk biaya pembuatannya. Kalau sudah begitu, artinya mereka harus menaikkan harga penjualan. Ini sebenarnya agak membingungkan, Bang Aan, karena kalau kita lihat sendiri kan memang Lampung salah satu pemasok ya CPO yang merupakan bahan baku dari minyak goreng. Nah, tapi ternyata kita juga masih merasakan dampaknya. Ternyata harga minyak goreng, waduh panas, naik sekali. Kenapa ini? Nah, ini kan artinya kan begini, ternyata data di di BPS dan dunia perdagangan bahwa Indonesia ini adalah pemasok 50% CPO dunia, kan gitu ya. Sudah mengalahkan Malaysia. Dari sisi ini kita bangga gitu ya. Kita mengalahkan Malaysia, jadi negara dominan pemasok minyak makan, CPO, gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain CPO ini kan bahan baku dari minyak goreng, kan gitu. Artinya pengusaha harus memilah lebih mengutamakan ekspor atau dia memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk buatan CPO gitu loh kan. Sementara pada saat itu Presiden sudah mengatakan bahwa semua produksi ini harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu gitu kan. Apalagi berkontribusi terhadap hajat hidup orang banyak. Minyak goreng termasuk berkontribusi terhadap hajat hidup orang banyak. Nah, dia menjadi bahan pokok. Artinya memang harus diutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tapi sampai sejauh ini kita belum tahu apakah pengusaha punya kesadaran atau pemerintah harus memberikan intervensi. Ya itu bagaimana nantinya pemerintah. Gitu. Obrolan kita semakin panas seperti panasnya minyak goreng, Bang Aan. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.